Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, balik lagi bersama saya. Katanya pada kangen. Jane podo wae. Saya sebenarnya aktif di channel yang satunya itu karena lagi masa kampanye guys. Dan di channel YouTube Sumber Alam ini kan sebagian udah jalan. Mas Tulus dan teman-teman juga cukup aktif mengisi ya. Tapi nggak apa, kita hari ini akan lihat review ini karena masa Nataru sebenarnya di garasi kosong, kerjaan nggak terlalu banyak, maka kami membenahi hal-hal apa yang ada gitu loh. Nah, termasuk salah satunya unit ini. Unit ini unit istimewa guys. Ini berperan besar untuk pendidikan anak-anak. Kenapa? Karena satu unit ini memang sengaja saya gunakan untuk antar jemput anak-anak sekolah dari PAUD, TK, SD, sampai SMP. Jadi dari Kutoarjo ke Jakarta khusus untuk sekolah Mutiara Ibu dan Mutiara Bangsa ya. Nah, kita akan lihat dari depan dulu. Ini unitnya Toyota ya, Peng. Ini unit operasionalnya Pak Lempeng. Jadi tiap hari Pak Lempeng bawa ini untuk nganter anak-anak, nganter sama jemput ya. Jadi walaupun tangannya cuma satu yang berfungsi, tapi Pak Lempeng masih bisa berkarya guys. Nah, ini pas liburan Pak Lempeng minta ini dibenahin, dibersihin lagi, lalu kita cat ulang ya. Ini luar karoserinya dari RS Hino Toyota Yanglong ya. Jadi ini Toyota Dina Yanglong, tapi velgnya udah kita ganti punyanya Hino. Ganti Hino apa lagi, Bang? Oh, ini velgnya ini bukan punyanya Hino, karena ini ringnya cuma ring 15. Punyanya Dina dulu ring 15, cuma diganti kayak velg racing gini ya. Dan ini karena long, maka ini ada dua pintu di belakang pintu kabin. Oke. Nah, kemudian belakang ini kita cat. Memang ini khusus untuk antar jemput, jadi kita cat sekolahan Mutiara Ibu Purworejo. Buat teman-teman yang di Purworejo mestinya tahu ya. Dan ini kapnya buka ke belakang. Terus yang unik di sini teman-teman. Ya, biasanya sisi kanannya belakang driver itu nggak ada pintunya. Tapi karena yang SMP Mutiara Bangsa itu kalau nganter dari Kutoarjo itu di sisi kanan jalan, supaya anak-anak aman, maka kami bikinkan pintu di sebelah kanan. Ya, jadi anak nggak perlu nyebrang. Kalau misalkan berhenti di kiri atau berhenti di kanan, bukanya dari kiri kan cukup bahaya. Jadi kita buka dari sisi kanan. Ya, ini termasuk salah satu ya pencegahan lah sama untuk meningkatkan safety. Kemudian pintu driver seperti biasa. Oke. Nah, sekarang apa yang kita kerjakan? Ini Pak Lempeng minta dalamnya dibuat baru supaya fresh. Jadi ini dicat semua. Termasuk ini enggak ya? Hah? Atas kap pro ya. Nah, ini dibungkus gini guys. Jadi dibungkus, ini dicat. Bayangin ngecatnya susahnya kayak apa nih? Ngecatnya gini. Tapi ini dicat semua, ya bisa kita lihat. Nah, ini cukup luas ya, dan ini dibersihin semua. Jadi ini dicat semua sampai ke belakang, lalu dinding samping sini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nih, kalau buat saya ya enggak cukup berdiri, harus miring gini. Tapi untuk anak-anak ini sangat cukup guys. Jadi ini kanan kiri ini semua kemarin kita carikan panel-panel yang ABS. Lalu dicat semua sampai belakang tuh, Pak Lempeng tuh. Terus ini apa, speaker ya? Enggak. Oke, ini full AC. AC-nya dingin enggak Pak Lempeng? Dingin ya? Oke. Terus joknya ini yang istimewa joknya guys. Ini bisa muat berapa Pak? 23. Tapi ukurannya anak-anak ya. Joknya seperti apa kita lihat yuk. Jadi joknya ini dibuat untuk anak-anak guys. Memang sengaja, kenapa? Karena dulu keluhannya kalau pakai yang besar itu jelas satu tempat duduk cuma bisa diisi satu. Kalau yang di tengah ini kan ganjel. Jadi kita buat untuk bisa jejer gini. Tapi ininya juga kecil. Supaya pandangannya luas ke depan. Jadi Pak Lempeng bisa ngontrol anak-anak lebih gampang ya. Ini yang kecil gini muat 3. Jane aku ya muat 3 loh. Ini so 4 loh Peng. Kalau anaknya kecil-kecil banget yang PAUD itu bisa 4.
Tapi ini yang pendek ini 3 ya. Jadi ini yang pendek ini ada 1, 2, 3. Jadi 9 loh. Yang panjang gini isinya 4. 1, 2, 3. Berarti ada 12 tambah 9. Itu 21 ditambah samping driver ada 2. Ya. Nah, susunannya seperti apa? Nanti kita lihat kalau udah jadi. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan lihat hasilnya setelah terpasang gimana ya, supaya Anda bisa tahu gimana sih bayangannya kalau anak-anak berangkat sekolah. Dan ini emang salah satu cara kami andil dalam pendidikan anak di Kabupaten Purworejo. Nah oke teman-teman, jadi ini buat catnya memang sudah selesai ya. Mencat plafon-plafon ini banyak yang catnya udah pada pudar-pudar, dicat ulang lagi, terus ini udah halus lagi, warnanya sama semua, dan tinggal masang jok. Nah ini beberapa jok udah kepasang, kita ke belakang sih. Ini beberapa jok udah kepasang, itu yang paling panjang itu isi 4 ya kalau nggak salah, ini isi 3, ini isi 3, ini isi 3, yang itu isi 4 kayaknya. Ini tinggal masang yang belum pasang. Nanti sini 1, di sini ada 1 yang panjang. Nah ini joknya, yang itu yang panjang ini, terus yang itu yang pendek nanti di sini. Itu teman-teman. Ya sebelum masang, kalau masang jok ya di kendaraan bis ya terutama ya, yang pakai rel seperti ini, pakai dudukan rel seperti ini, tidak nggak bolong bodi, itu sebenarnya lebih mudah karena ini dia udah ada paku bautnya, itu udah ada kepasang. Nah tapi ini kan dia bisa geser-geser nih, makanya kenapa bis itu bisa rubah-rubah sih, dari misal isi 40 jadi isi 50, bisa ditambah bisa dikurang karena ini bisa digeser-geser. Dan ini karet juga bisa dilepas, karet stopper ini bisa dilepas. Ini karet sebenarnya cuma buat nutupin ininya doang sih, kayak giniannya doang nih, buat nutupin seperti itu. Ini bisa digeser-geser, cuma yang jadi tantangan itu kita harus ngupas ke bolongan kayak gini nih guys. Mana ya, cari yang ini guys. Nah kita harus ngupas ke ini, dia itu ada bolongannya di sini, ada bolongannya tempat masuknya baut ini. Itu harus ngepas ke, karena ini ada 2 tuh, berarti harus pas, depan belakang harus pas supaya si bangku ini bisa masuk, bisa berdiri, bisa seperti ini, kayak gini. Ini juga mau diucek-ucek nggak akan lepas ini, karena ininya tebel, tuh, ini tebel. Ini ya kurang lebih berapa ya, 3-4-5 milian lah, 3-4 atau enggak 5 milian. Dan ininya dia bentukannya bukan kayak yang pakai kepala screw head juga, cuma pakainya yang kotak. Ini kotak guys, ini kotak nih, kalau kalian bisa lihat tuh kotak, terus ini tuh, dan gede seukuran ininya. Jadi jalannya ini, bolongannya ini dia cuma cukup pas buat masuk si ulirannya ini, si ininya ini cuma masuk itu, jadi ketahan, ini ketahan. Cuma ya bisa geser kanan kiri. Nah di beberapa kasus kecelakaan ya, itu sempat dulu terjadi kasus kecelakaan yang joknya itu dari belakang sampai ke depan itu pindah semua. Jadi jok yang belakang itu pindah ke depan semua. Itu pernah terjadi kecelakaan seperti itu guys. Itu mungkin faktor dari si itunya itu nggak kuat, yang tadi itu saya tunjukin itu nggak kuat, itunya nggak kuat, kalah sama gaya dorongnya ke depan, sama impactnya yang terjadi di kendaraan itu. Jadi saking besarnya tabrakan yang terjadi, saking besarnya impactnya itu, gaya dorong di dalam itu, gaya dorongnya tuh makin kayak nabrak kan, kayak der gitu, der. Yang ini ketahan,
yang belakang kan ada gaya dorong dari belakang ke depan toh pasti itu, tapi ketahan nggak bisa. Nah yang kalah yang lemah, kayak misalnya tadi dudukan joknya itu lemah, kalau masangnya nggak kencang nggak benar itu lemah, kedorong semua joknya maju ke depan semua. Jadi harus benar-benar kencang, harus benar-benar kuat supaya joknya nggak geser-geser gitu supaya nggak geser-geser, supaya anteng di tempatnya di situ itu. Ini yuklah kita sekarang nyoba masang. Ini training jadi masang jok. Yuk. Break dulu guys. Capek. Break dulu. Nah, ternyata ini udah kepasang, bautnya itu udah masuk, dan ternyata jawabannya itu solusinya itu sepele guys. Ngaso sih tenaga nintek. Dari tadi digeser-geser si bautnya itu nggak mau masuk, ternyata solusinya ngaso sih biar tenaganya ada sih, berarti tadi tenaganya habis, harus ngaso sih. Ini kita pasang, ini ada ring sama murnya. Nah ini bautnya udah pada kerasa berat, tapi supaya kita kalian kalau mainan mur baut, kalau masang apapun kayak ya katakanlah kayak bongkar motor lah, itu dipasang dulu semua bautnya, dikencengin sampai kerasa berat, tapi jangan langsung dipaksain langsung dipaksa langsung kenceng gitu, jangan. Jadi diratain sih, misal ada 10 baut kayak di kotak CVT gitulah, ada 10 baut itu dipasang sih sampai kerap, sampai rapet sih, tapi jangan keras-keras, jadi kayak sekedar masuk ulirannya kayak rapat lah gitu, itu kayak rapat lah. Nah habis itu kalian baleni lagi, ulangi lagi, dicek beneran udah kencang belum, satu persatu gitu. Nah kenceng loh. Berhasil. Satu kepasang, tinggal yang depan yang kecil. Yuk. Nah, kalau buat yang
depan sini ini madepnya beda. Ini madepnya ke belakang sini. Ini kalau buat orang dewasa dengkul-dengkulan sih. Tapi kali ini mobil antar jemput anak sekolah, anak-anak SD, jadi aman lah. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, kaki-kakinya ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kaki-kakinya begini, kayak punyanya bis, tapi ini enggak. Dia pakai besi kotak, besi hulu biasa. Ini mantapnya. Kan bener. Ngerinya ini guys, cepet. Kabeh mapan. Sebenarnya tadi sebelum kesini tuh aku udah persiapan bawa bor listrik. Cuma ternyata apa namanya pakainya yang ukuran 14, bawa ukuran 14. Dan di paketnya bor listrik ini dia nggak ada yang kunci 14-nya, mentok sampai 13 tok, padahal cuma kurang seukuran. Jadi kita bisa enak. Ini masuk loh guys nih. Itu masuk cukupnya. Itu enak banget kerjanya. Tapi sayangnya nggak ada ukurannya kuncinya. Mau nyari pun, alah, ya wis lah, pakai tenaga tangan aja lah, lebih marem. Gitu. Goyang, aman. Nah, jadi itu teman-teman, ini berarti mobil AJP-nya udah bisa dipakai besok Senin, karena ini hari Minggu. Besok Senin udah ini bisa mulai jalan dipakai buat antar jemput lagi anak sekolah. Tuh, ini udah rapi, ya nyaman lah, anak-anak bisa nyaman sekolah, ketemu temen senang. Ternyata masang jok itu keringetan, capek ternyata. Apalagi kendaraan kan itu ruang sempit ya, kayak ruang yang dibatasi, jadi udaranya itu nggak bebas, nggak plong gitu. Nah, kalau biasanya kru-kru itu mereka masang jok, bongkar pasang jok itu mesin dinyalakan, AC-nya dinyalakan itu. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat.